rekan-rekan teknisi, di sini saya sudah mempersiapkan satu outdoor AC. Saya akan memperlihatkan di mana titik yang kita bisa lakukan modifikasi. Sebelumnya mari kita perhatikan. Ini kompresor, ini adalah pipa discharge. Pipa yang keluar langsung dari outdoor, dari kompresor AC. Nah, perhatikan, umumnya setelah keluar itu ada oli trap. Diputar, nah ini adalah oli trap. Setelah oli trap, biasanya pipa ini langsung terhubung dengan kondenser. Ini biasa langsung terhubung dengan kondenser. Ya, terhubung dengan kondenser. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa lakukan pemotongan di sini. Kita bisa lakukan pemotong di sini. Satu titik ini kita bisa hubungkan dengan heat exchanger HE in. Yang di sini nanti dengan HE out. Jadi ini masuk ke heat exchanger. Ini yang dari heat exchanger akan balik ke kondenser lagi. Jadi cukup dengan titik ini. Nah, rekan-rekan harusnya mengerti bagaimana cara potong, cara menyambung dan mengelas dengan baik, menghubungkan dengan tangki water heater. Nanti sebentar saya akan memperlihatkan bagaimana outdoor AC yang telah dilakukan koneksi dengan water heater Vigen. Mari kita lihat unit berikutnya. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan. Tadi kita sudah melihat bagaimana titik yang ada di outdoor AC kita lakukan pemotongan. Sekarang kita lihat hasilnya setelah dilakukan pemotongan dan sudah dilakukan pengelasan. Mari kita lihat di sini. Ya. Ini tadi pipa discharge, ada oli trap naik. Nah, ini tadi seharusnya tersambung langsung ke sini. Nah, tadi sudah dilakukan pemotongan titik ini dan titik sini. Nah, titik ini kita sudah lakukan penyambungan dan ini sudah langsung terkoneksi. Ini sudah terhubung langsung dengan heat exchanger HE in. Ini HE in. Jadi ini masuk pertama. Disinilah panas pertama kali dilewatin. Dia masuk di dalam ini sudah ada heat exchanger. Nah, di sini HE out. Nah, out yang ini itu akan balik lagi ke yang arahnya nanti ke dalam kondenser yang tadi kita potong, kita sambung. Ini akan masuk terkoneksi langsung dengan kondenser. Saya harap sampai titik ini rekan-rekan teknisi sudah mengerti bagaimana cara mengelas, potong, ngelas, dan lakukan penyambungan dengan sempurna. Jangan sampai ada pengelasan yang menyebabkan kebocoran. Nah, setelah kita lakukan pengelasan selesai, jangan lupa nanti koneksi selesai kita lakukan pengecekan kebocoran. Nah, rekan-rekan sudah lebih mengerti bagaimana mengecek kebocoran. Nah, sebelum melakukan isi freon seperti biasa, yang diwajibkan adalah lakukan vakum. Vakum harus, apapun koneksinya lakukan vakum dengan baik sesuai dengan standar. Rekan-rekan lebih mengerti. Nah, berikutnya sebelum melakukan isi freon, ingat ada satu hal yang harus diperhatikan. Tangki Vigen tidak boleh terisi air, harus dalam kondisi kosong. Harus dalam kondisi kosong, baru dilakukan pengisian freon. Lakukan isian freon sesuai dengan standar. Baca status awal, lihat, perhatikan berapa pressure-nya, berapa ampere-nya. Nah, setelah itu kita lihat hasil pengukuran di sini.
dengan manifold atau analyzer hasilnya sama enggak. Diusahakan sama, dan dalam proses pengisian itu kita akan selalu perhatikan. Kita pasang termometernya di titik HE in. Kita akan perhatikan berapa hasil pengukuran. Jadi dalam proses pengisian freon kita harus selalu perhatikan termometer ini. Usahakan nilainya di atas 50 derajat Celcius. Jika kurang, artinya panasnya tidak akan maksimum. Usahakan selalu di atas 50. Dan jika kita menghasilkan panas 50, 60, atau 70 itu nggak masalah. Itu baik-baik saja. Nah, hal lain yang harus kita perhatikan adalah jika kita mengisi freon terlalu banyak, walaupun indoor kita bisa merasakan dingin, kita merasakan dingin masih bagus. Tapi kalau freon yang berlebihan akan menyebabkan temperaturnya akan turun. Yang tadi sudah naik, misalnya bisa dapat 60, karena kita isi freon lagi, ada saatnya dia akan turun nanti. Bisa turun sampai 50, 40 bisa. Nah, solusinya kita harus mengurangi freon lagi. Kurangi freon secara perlahan dan lihat temperaturnya akan naik lagi perlahan. Bila sudah tercapai di atas 50, stop pengurangan freonnya. Terus kita perhatikan sampai dia stabil. Dapatnya berapa? Tolong didokumentasi hasilnya berapa, supaya customer juga yakin dengan hasil yang telah kita lakukan koneksi. Nah, sampai tahap ini saya harap rekan-rekan semua udah mengerti. Ini sebenarnya sangat sederhana. Mungkin rekan-rekan karena tidak pernah melakukan koneksi ada rasa khawatir. Tapi setelah penjelasan ini saya harap rekan-rekan harus yakin bahwa ini sebenarnya sangat sederhana. Nah, kalau rekan-rekan masih ada kendala di lapangan, hubungin saya. Nanti saya akan perlihatkan nomor yang bisa dihubungin. Terus, nah kini bisa rekan-rekan bisa lihat bagaimana cara penyambungannya. Di sini ada nipple yang terkoneksi dengan pipa air panas. Ini langsung bisa dihubungkan langsung ke kamar mandi 1, kamar mandi 2, kamar mandi 3. Biasanya kita menggunakan keran mixer, keran panas dingin. Seperti yang kita lihat. Oke, nah ingat, setiap dalam instalasi keran panas dingin, pipa air panas akan selalu di sebelah kiri. Pipa air panas selalu sebelah kiri. Ingat, itu standarnya ya. Berikutnya kita lihat ini. Ini ada check valve. Lihat arah masuknya. Ini arah masuknya. Ini dibantu dengan shock drat dalam. Nah, ini cara pemasangan begini. Nah, terus berikutnya di sini saya perlu penjelasan sedikit. Di sini namanya anoda magnesium. Aduh, ini agak keras. Ini sudah terisi air ya. Saya lupa. Nah, ini ada contoh lain. Ini sama. Ini anoda magnesium. Bahannya seperti ini, seperti aluminium. Ini adalah magnesium. Nah, bahan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya proses korrosi di dalam tabung. Sebenarnya korrosi itu secara prinsip dia selalu menyerang titik-titik lemah pada tangki. Mungkin dalam pengelasan atau titik lemahnya itu yang lebih sering diserang oleh korosi. Nah, karena bahan ini lebih lemah, maka ini yang dikorbankan agar korosi menyerang pada anoda magnesium ini. Nah, bagaimana kita kedepannya kita perhatikan ini? Disarankan 1 tahun sekali disarankan untuk dilakukan pengecekan.
Pengecekan cukup sederhana kayak seperti tadi saya buka. Nah, apabila dalam proses pengecekan kita lihat, oh kalau misalnya masih utuh, kita tidak perlu mengganti. Tapi jika dalam proses pengecekan, oh ternyata sisa anoda magnesium mungkin tersisa 25% atau malah mungkin sudah habis, saatnya kita mengganti. Spare part ini saya sudah menyiapkan, jadi tinggal hubungi saya. Saya rasa sudah cukup mengerti. Nah, ada hal yang lain yang saya akan coba menjelaskan kepada rekan-rekan ya. Di sini saya punya ada 3 tipe, 40 liter, S40, kapasitas 70 liter, tapi nada 70S, ada juga satu lagi 70D. S ini adalah single. Single ini bisa dilihat dari sini. Ini ada satu pasang, ini adalah head exchanger. Jadi ini single head exchanger. Kalau double, umumnya di sini ada satu pasang lagi. Kalau double ada 2. Sebagai contoh, di sini saya bisa memperlihatkan di sini adalah Vigen 100D. D ini double. Nah, bisa kita lihat sini. Ini ada 2 head exchanger. Ini 1, ini 2. Nah, jadi ada 2 yang bisa kita koneksi dengan audorasi. Jadi saya ada 3 kapasitas dengan 5 tipe. Ya, saya rasa sudah cukup penjelasan saya. Jika rekan-rekan masih ada keraguan atau masih belum jelas, bisa hubungi WhatsApp saya. Saya akan selalu siap membantu. Kalau bersedia ikut join dalam grup WhatsApp saya, di mana di sana ada kumpulan teknisi, saya akan share nanti. Silahkan hubungi saya akan masukkan ke dalam grup. Di sana kita bisa selalu komunikasi, ada kendala, hubungin saya. Saya akan selalu membantu rekan-rekan. Salam dingin.